Pagi baru saja membuka mata di Pasar Johar, Semarang. Udara masih menggantung bau amis ikan, sayur busuk, dan lumpur yang tak pernah benar-benar kering. Pedagang berteriak saling bersahutan, berebut perhatian pembeli yang lalu lalang seperti arus air keruh. Di antara hiruk-pikuk itu, duduklah seorang pria lusuh di dekat los ayam, memeluk kaleng penyok yang diisi beberapa koin receh. Bajunya compang camping, rambutnya kusut seperti jerami basah, dan kulitnya kecoklatan oleh matahari yang tak kenal ampun. Namanya Juan, pengemis yang bahkan bau tubuhnya dikalahkan oleh bau amis pasar itu sendiri. Setiap orang yang lewat memalingkan muka. Beberapa pedagang bahkan menegur dengan ketus, menyuruhnya pindah karena menakuti pembeli. Juan hanya menunduk, matanya redup, tak membalas sepatah kata pun. Di depan kakinya, seekor kucing kurus duduk diam, menatap Juan dengan mata yang seolah memahami penderitaannya. Hanya hewan itu yang mau duduk di dekatnya. Seorang anak kecil yang lewat menunjuk Juan dan bertanya polos kepada ibunya, "Bu, kenapa orang itu kotor banget?" Ibunya menarik tangan si anak dengan cepat, menjauh seolah takut kotoran Juan bisa menular. Juan mendengar, dan bibirnya menegang sesaat, bukan karena marah, tapi karena rasa sedih yang sudah terlalu dalam untuk diucapkan. Ia menatap tangannya sendiri, penuh bekas luka lama, dan menarik napas panjang yang bercampur debu dan kenangan. Di kejauhan, suara tawa keras memecah udara. Orang-orang mulai menyingkir ke samping. Dari arah gang sempit, muncul sosok besar bertubuh kekar dengan rompi hitam dan kalung besi di lehernya. Semua pedagang mengenalnya, Bagol Kalong, preman pasar yang menguasai setiap lapak di Johar. Di belakangnya, 3 anak buah mengikuti sambil membawa kantong uang hasil pungutan pagi itu. Setiap langkah Bagol membuat jalanan pasar terasa menyempit, seakan udara pun enggan bersentuhan dengannya. Loh, siapa yang duduk di sini? Pengemis. Di wilayahku. Suara Bagol bergema, kasar dan serak seperti batu digesek baja. Ia menendang kaleng receh milik Juan, dan bunyi logam beradu dengan lantai pasar terdengar nyaring. Koin-koin beterbangan, sebagian masuk ke selokan hitam di bawah los ayam. Orang-orang hanya menonton, tak ada yang berani menegur, tak ada yang mau membantu. Pasar Johar diam, seakan semuanya sudah biasa melihat yang lemah diinjak. Juan menatap koin-koin yang bergulir menjauh, lalu perlahan menunduk, memungutnya satu persatu. Gerakannya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Bagol tertawa terbahak-bahak. "Cuma segitu harga hidupmu, pengemis. 500 perak, 1000 perak. Dasar sampah." Ucapannya diiringi tawa anak buahnya, keras, menusuk, membuat beberapa pedagang perempuan menunduk malu meski bukan mereka yang dihina. Namun sesuatu yang aneh tampak di wajah Juan. Di balik tatapan kosongnya, ada kilatan sesaat, dingin, tajam, tapi menenangkan, seperti cahaya pisau di bawah bulan. Tangannya berhenti memungut koin terakhir. Ia menatap Bagol, tak lama, hanya sekejap. Tapi sekejap itu cukup membuat Bagol merasa dadanya berat tanpa tahu kenapa. Untuk pertama kalinya, preman pasar itu merasa dilihat, bukan dengan takut, tapi dengan pandangan seseorang yang tahu persis bagaimana mengakhiri hidupnya jika ia mau. Lalu Juan menunduk lagi, meraih kalengnya, dan berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Rezeki orang miskin jangan kau injak, nak." Suaranya lembut, tapi membuat angin di sekitar pasar seolah berhenti sesaat. Bagol terdiam sepersekian detik sebelum tertawa lagi, namun tawa itu terdengar lebih seperti pelarian. Orang-orang mulai berbisik, tak tahu apa yang baru mereka saksikan, tapi di mata beberapa orang tua yang memperhatikan dari kejauhan, ada sesuatu yang berubah. Hari itu, pasar Johar masih ramai seperti biasa, tapi tanpa mereka sadari, sesuatu telah bergeser, sebuah takdir yang pelan-pelan bergerak menuju badai. Langit di atas pasar Johar mulai beranjak ke siang. Sinar matahari menembus celah atap seng, memantulkan cahaya kegenangan air becek di bawah kaki orang-orang. Setelah kejadian pagi tadi, suasana pasar terasa janggal. Beberapa pedagang masih berbisik-bisik tentang tatapan si pengemis. Tatapan yang membuat Bagol Kalong, sang preman besar, sempat terdiam. Bagi mereka, itu hal mustahil, karena belum pernah ada yang membuat Bagol kehilangan tawa walau sejenak. Bagol duduk di kursi plastik di depan warung kopi Burini, wajahnya gelap menahan amarah. Urat lehernya masih menegang mengingat sorot mata Juan yang tak ia pahami. Matanya itu, "Bro, bukan mata orang biasa," kata salah satu anak buahnya ragu. Bagol menoleh cepat,
menamparkan wajah anak buah itu tanpa ampun. "Diam kau, cuma pengemis busuk, aku cuma lagi kasihan gak nendang dia lebih keras." Suaranya menggema, membuat beberapa pelanggan warung buru-buru pergi meninggalkan tempat. Tak lama, terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Dari kejauhan, Juan berjalan perlahan ke arah warung kopi itu, membawa kaleng penyoknya lagi. Tubuhnya ringkih, langkahnya gontai, tapi matanya tetap menunduk, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa pedagang langsung menyingkir, khawatir jika kehadiran Juan kembali memancing murka Bagol. Mbah Sardi, si penjual kopi tua, hanya menghela napas berat di balik warungnya. "Wong iki ora biasa," gumamnya pelan, hampir seperti doa. Juan berhenti tepat di depan Bagol. Ia tak bicara, hanya duduk di tanah, di bawah meja yang dipenuhi gelas-gelas kopi dan puntung rokok. Ia tidak meminta uang, ia hanya diam, seolah tempat itu memang miliknya sejak lama. Suasana warung jadi sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit di pojok. Semua mata tertuju pada dua sosok itu, si preman pasar dan si pengemis tanpa daya. Bagol berdiri, menendang kursinya sendiri hingga terjungkal. "Kau pikir kau siapa? Hah? Datang lagi ke wilayahku, duduk di depanku," seolah menantang. Teriaknya sambil menggebrak meja. Kopi tumpah, puntung rokok beterbangan. Tapi Juan tetap diam. Ia hanya menatap kakinya, lalu perlahan berkata pelan, "Aku hanya butuh tempat teduh, Kalong." Tak lebih dari itu. Suaranya begitu tenang, seperti angin sore yang datang setelah badai. Tapi justru ketenangan itu yang membuat dada Bagol semakin panas. Bagol tertawa keras, suara tawanya kasar, menggelegar, dan membuat burung-burung di atap pasar beterbangan ketakutan. "Kau dengar itu? Pengemis ini manggil aku Kalong. Kurang ajar," teriaknya sambil menatap kerumunan. Orang-orang memaksakan tawa kecil, mencoba berpura-pura ikut senang agar tak jadi sasaran berikutnya. Bagol menatap Juan dari atas ke bawah, lalu mendekat dan menendang kaleng recehnya sekali lagi hingga mental ke jalan. Juan hanya menatap kaleng itu bergulir jauh, lalu bangkit perlahan. Gerakannya begitu tenang, tapi setiap langkahnya membuat udara seolah menahan napas. Ia menatap Bagol sekilas, lalu menunduk kembali. "Kau boleh hancurkan kalengku, Bagol, tapi jangan injak rezekiku. Tak baik bermain dengan apa yang bukan milikmu," katanya lirih. Ada nada peringatan halus di sana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar menahan napas tanpa sadar. Bagol mendengus, wajahnya memerah karena amarah bercampur gengsi. Ia mendekat, menempelkan dahi dan hidungnya ke wajah Juan, menatap langsung ke matanya. "Kalau kau bukan orang gila, kau sudah mati sekarang juga," bisiknya dengan suara rendah tapi menusuk. Juan tidak bergeming, justru ia balas menatap, kali ini lebih lama. Di dalam tatapan itu, Bagol seperti melihat bayangan sesuatu, lorong gelap, darah, dan suara tembakan jauh di kejauhan. Sekejap itu saja, dan Bagol mundur setengah langkah tanpa sadar. Kerumunan terdiam, menatap mereka berdua. Angin tiba-tiba berhembus lewat celah seng, menggoyang tali-tali plastik yang menggantung. Di tengah ketegangan itu, Juan melangkah pergi perlahan, meninggalkan warung kopi tanpa menoleh lagi. Suaranya yang rendah terdengar samar sebelum menghilang di antara suara pasar, "Aku tak datang untuk menantangmu, Kalong, tapi jangan paksa aku bertahan." Setelah Juan berlalu meninggalkan warung, suasana pasar Johar tak segera kembali seperti semula. Orang-orang masih berbicara pelan, seolah takut suara mereka bisa memanggil kembali sosok pengemis aneh itu. Hanya satu orang yang tetap diam, memperhatikan setiap langkah Juan sampai bayangannya lenyap di tikungan gang, Mbah Sardi, penjual kopi tua yang sudah 20 tahun membuka lapak di situ. Ia menyandarkan tubuh kurusnya di tiang kayu warung, menghembuskan napas berat. Di matanya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, semacam rasa kenal yang datang dari masa lalu yang jauh. Mbah Sardi bukan orang sembarangan. Dulu, sebelum kakinya pincang, ia pernah jadi tentara. Ia tahu bagaimana melihat orang dari cara mereka berjalan, dari sorot mata yang menahan sesuatu. Saat ia melihat Juan menatap Bagol tadi, tubuh tuanya spontan menegang. Itu bukan tatapan orang kalah, apalagi tatapan pengemis. Itu tatapan seseorang yang pernah menatap kematian dan tak gentar menghadapinya. Sejenak, Sardi teringat pada rekan-rekannya di masa perang, mereka yang kembali tanpa jiwa, tapi masih membawa bekas medan tempur di dalam hati. Sore itu, Mbah Sardi menutup warung lebih awal. Ia membawa 2 gelas kopi, satu untuk dirinya,
satu untuk Juan, dan berjalan menyusuri gang belakang pasar. Di sana, di antara tumpukan peti kosong dan bau anyir ikan busuk, ia menemukan Juan duduk di lantai, menatap kaleng penyoknya yang kini kosong total. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambut kusutnya. Tanpa banyak bicara, Sardi meletakkan gelas kopi di sebelah Juan. "Masih panas," katanya pelan. Juan menatapnya sekilas, sedikit terkejut. Lalu ia mengangguk pelan dan menyentuh gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Mbah," ucapnya singkat. Suaranya parau, seperti jarang digunakan untuk berbicara. Mereka berdua duduk dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang mengetuk atap seng dan aroma kopi hitam yang bercampur dengan bau tanah basah. Sardi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku pernah lihat mata seperti itu, dulu, di garis depan. Kau bukan orang biasa, Nak. Kau bukan pengemis." Juan tersenyum samar, tapi senyum itu pahit. "Dulu, mungkin iya, sekarang tidak. Sekarang aku cuma orang yang ingin diam," jawabnya tanpa menoleh. Ia menatap hujan yang semakin deras, seolah sedang melihat sesuatu jauh di balik tirai air itu, masa lalu yang tak pernah bisa ia hapus. "Aku pernah berdiri terlalu lama di tempat yang salah, Mbah. Dan orang-orang yang seharusnya hidup, malah mati karena aku." Mbah Sardi menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus masa lalunya sendiri. Ia tahu rasa bersalah seperti itu, rasa yang tidak akan pernah benar-benar hilang, hanya bisa dibungkus dengan kopi pahit dan kesunyian. "Kalau begitu," katanya pelan, "mungkin Tuhan kasih kau hidup supaya bisa menebusnya dengan cara lain. Tapi jangan biarkan dirimu diinjak, Nak. Kadang diam terlalu lama bisa bikin orang lupa siapa dirinya." Juan menatap Mbah Sardi kali ini lebih lama. Tatapannya lembut, tapi di dalamnya ada sesuatu yang rapuh. "Aku sudah terlalu sering melukai, Mbah. Sekarang, biarlah aku yang dilukai." Hujan makin deras, mengguyur seluruh pasar, menyapu debu, lumpur, dan kenangan. Mbah Sardi tak menjawab, ia hanya menepuk bahu Juan dengan tangan tuanya yang bergetar, lalu berdiri perlahan. Saat ia meninggalkan gang itu, ia menoleh sekali lagi. Di bawah cahaya lampu pasar yang redup, Juan masih duduk di sana, diam, dengan kaleng penyok di sampingnya dan segelas kopi yang mulai dingin. Di sekelilingnya, hujan turun deras, tapi entah kenapa, di tempat Juan duduk, tanah tetap kering. "Orang itu bukan sembarang pengemis," gumam Mbah Sardi dalam hati. "Dia seperti badai yang sedang menunggu waktu untuk bangun." Malam turun dengan berat di atas pasar Johar. Hujan belum berhenti sejak sore, menetes dari atap seng yang berlubang-lubang, membentuk irama monoton yang mengiringi aroma amis darah dan daging. Los daging yang biasanya ramai kini sunyi, hanya beberapa lampu kuning redup berkelip karena korsleting. Di tengah gelap dan bau anyir itu, suara langkah sepatu berdecak pelan di atas lantai basah, langkah seseorang yang sedang menunggu waktu untuk menebus sesuatu. Juan berdiri di balik tiang beton, mengenakan jaket tua yang hampir robek di semua sisi. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tidak bergeming. Di depannya, beberapa meter dari tempatnya berdiri, tiga sosok pria memukuli seorang pedagang daging tua. Pria itu meraung kesakitan, darah menetes dari bibirnya, sementara salah satu dari mereka, anak buah Bagol, mengacungkan pisau kecil di bawah cahaya lampu yang bergetar. "Bayar, Lek, kau pikir pasar ini tempat amal?" teriak salah satunya sambil menendang ember berisi potongan daging hingga berhamburan ke tanah. Juan menutup matanya sejenak. Suara jeritan itu memantul dalam kepalanya, bercampur dengan suara lain dari masa lalu, teriakan rekan satu pasukan, ledakan, dan bau mesiu. Matanya perlahan terbuka kembali, dan kali ini tak ada lagi kesedihan di sana. Hanya ketenangan yang menyeramkan. Ia melangkah keluar dari bayangan, pelan tapi mantap, setiap langkahnya membuat genangan air bergelombang kecil. Salah satu preman menoleh, kaget melihat sosok lusuh itu. "Wah, siapa ini? Pengemis lagi, mau ikut nyumbang darah?" "Hah?" ejeknya. Juan tak menjawab. Ia menunduk, mengambil ember daging yang tadi terjatuh, dan menaruhnya kembali ke meja seolah tak terjadi apa-apa. Tapi gerakan tangannya cepat dan tegas, terlalu terlatih untuk ukuran pengemis. Para preman saling pandang, merasa ada yang tidak beres. "Pergilah," kata Juan pelan, nyaris tanpa emosi. "Orang ini sudah cukup menderita. Tak ada yang perlu kalian ambil malam ini." Suaranya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat udara sekitar terasa berat. Salah satu preman tertawa keras,
melangkah maju sambil menodongkan pisau ke arah Juan. "Kau pikir siapa kau? Hah? Cuma pengemis sok pahlawan. Mati kau!" teriaknya sambil mengayunkan pisau. Gerakannya cepat, tapi lebih cepat lagi tangan Juan. Dengan satu gerakan nyaris tak terlihat, ia menepis pisau itu, memutar tubuh preman itu, lalu menghantam ulu hatinya dengan telapak tangan. Seketika pria itu terhuyung dan jatuh tersungkur, tak sadarkan diri. Dua rekannya membeku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Tak ada suara keras, tak ada teriakan, hanya satu pukulan, dan diam. Hujan semakin deras, seperti menutupi suara yang seharusnya menggema. Juan menatap kedua preman yang tersisa, mata hitamnya berkilat di bawah cahaya lampu yang gemetar. "Aku tak ingin melukai," katanya perlahan, "tapi kalau kalian tetap di sini, aku tak bisa menahan tangan ini lebih lama." Kalimat itu cukup. Kedua preman itu segera berlari tunggang langgang meninggalkan tempat, meninggalkan kawannya yang masih tergeletak di lantai becek. Pedagang tua itu memandang Juan dengan mata penuh ketakutan dan syukur yang campur aduk. Sapa kowe, nak?" tanyanya gemetar. Juan menunduk, membantu lelaki itu berdiri. "Tak perlu tahu namaku," ujarnya tenang. "Cukup tahu kalau malam ini kau masih bisa berdagang besok." Ia lalu berjalan pergi perlahan ke arah pintu los, meninggalkan lelaki itu tertegun di antara darah, air hujan, dan keheningan pasar. Dari kejauhan, kilat menyambar, dan sesaat, siluet Juan tampak tegak di bawah cahaya itu, seperti bayangan malaikat yang jatuh ke bumi. Hujan belum juga berhenti ketika Juan berjalan sendirian melewati gang sempit di belakang pasar. Air menetes dari rambutnya, menelusuri wajah yang menyimpan terlalu banyak kisah, terlalu banyak luka. Langkahnya berat, tapi matanya kosong, bukan karena lelah, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang telah lama mati. Di ujung gang, ia berhenti di bawah kanopi reyot, memandang genangan air yang memantulkan bayangan samar dirinya sendiri. Lalu kilat menyambar, dan untuk sesaat, wajah di pantulan itu bukan lagi wajah pengemis, melainkan wajah seorang tentara muda dalam seragam loreng penuh lumpur dan darah. Ingatan itu datang seperti badai. Ia kembali ke masa 8 tahun lalu, di sebuah hutan perbatasan. Dentuman senapan menghancurkan sunyi malam. Jerit rekan-rekannya memantul di telinga. Juan, kala itu seorang anggota pasukan khusus, berlari melintasi parit, menggiring anak buahnya keluar dari penyergapan. "Maju terus, jangan berhenti," teriaknya di tengah hujan peluru. Tapi kemudian, ledakan, asap, tanah berhamburan, dan tubuh manusia melayang di udara. Saat ia membuka mata, dunia sudah berwarna merah. Di antara puing dan jeritan, Juan menemukan rekannya Daru, sahabat sejak pelatihan, tergeletak dengan luka parah di dada. Daru menggenggam tangan Juan erat-erat, darahnya mengalir di sela jari. "Kau bilang kita akan pulang bareng," suaranya serak, hampir tak terdengar. Juan memeluknya, berusaha menekan luka itu, tapi darah terus keluar, seperti kehidupan yang menolak bertahan. Dan di tengah kekacauan itu, Daru tersenyum samar. "Kalau kau hidup, jangan berhenti menolong orang, Juan. Jangan jadi seperti mereka." Lalu matanya tertutup. Sejak hari itu, dunia Juan ikut gelap. Juan menjalani operasi penyelamatan yang berakhir bencana. Ia satu-satunya yang selamat. Tapi bagi dunia luar, ia bukan pahlawan, ia dituduh lalai, dianggap gagal menjaga pasukannya. Nama baiknya hilang, pangkatnya dicopot. Di matanya, bukan penghinaan yang paling berat, tapi kenyataan bahwa semua yang ia lindungi mati di tangannya sendiri. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan dunia militer, meninggalkan segala yang membuatnya merasa manusia. Sejak hari itu, ia hidup dari belas kasihan orang lain, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tak lagi percaya dirinya pantas hidup layak. Kilas balik itu terputus saat suara langkah seseorang terdengar mendekat. Dari balik gelap, muncul sosok Mbah Sardi, membawa payung dan sepotong roti. "Aku tahu kau di sini," katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam hujan. Juan menatapnya, terdiam. "Aku dulu juga pernah kehilangan banyak teman, nak," lanjut Sardi. "Tapi hidup bukan tentang siapa yang kita bunuh, melainkan siapa yang bisa kita selamatkan setelahnya." Juan menatap tanah basah di kakinya, lalu berkata dengan suara berat, "Aku tidak tahu apakah Tuhan masih mau mendengar doa orang seperti aku." Mbah Sardi tersenyum kecil. "Tuhan kadang diam, bukan karena tak peduli. Mungkin dia cuma ingin lihat sampai di mana kau bisa menebus dirimu sendiri."
Ia menepuk bahu Juan pelan, dan untuk pertama kalinya, Juan tidak menepis sentuhan itu. Hening sesaat, hujan mulai reda. Juan menatap ke arah pasar yang mulai diselimuti kabut malam. Aku tak bisa sembunyi terus, ya, Mbah? Tanyanya pelan. Tidak, jawab Mbah Sardi. Karena dunia takkan berhenti mengujimu, bahkan saat kau sudah menyerah. Juan mengangguk perlahan. Ia tahu, masa lalunya tak akan berhenti menghantuinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia meneguk seteguk kopi hangat dari tangan orang lain, dan merasakan sedikit hangat di dada yang beku. Dan ketika ia berjalan lagi menuju los-los yang sunyi, langit Semarang tampak lebih jernih. Tapi jauh di dalam dirinya, badai belum selesai. Ia hanya menunggu saatnya datang kembali, karena ia tahu, seseorang seperti Bagol Kalong tidak akan diam. Pagi berikutnya, pasar Johar kembali ramai seperti biasa, tapi udara terasa lain. Bisik-bisik tentang kejadian di Los Daging semalam menyebar seperti asap dari bara yang belum padam. Orang-orang bercerita tentang pengemis lusuh yang menumbangkan 3 preman hanya dengan 1 pukulan. Ada yang menganggap itu kebetulan, tapi lebih banyak yang bersumpah melihat sendiri bagaimana salah satu anak buah Bagol tumbang tanpa suara, seperti disambar petir tak kasat mata. Bagol Kalong mendengar kabar itu pagi-pagi sekali. Wajahnya memerah, urat di pelipisnya menonjol. Ia duduk di kursi plastik di pos retribusi liar, menatap rokok yang terbakar di tangannya tanpa sadar. Di sekelilingnya, anak buahnya diam, tak berani bicara. Satu di antara mereka melapor dengan suara bergetar, "Bos, orang itu, pengemis itu yang namanya Juan. Katanya dia yang nolong pedagang semalam." Seketika, suara kayu berderak keras, meja di depan Bagol patah dihantam tinjunya. "Pengemis!" teriaknya. "Pengemis berani menyentuh wilayahku, di pasarku sendiri." Sejak saat itu, amarah berubah menjadi gengsi yang mendidih. Nama Bagol Kalong dikenal karena 2 hal, kekuatan dan ketakutan. Tapi sekarang, dua-duanya retak karena 1 orang yang bahkan tak punya rumah. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Siang itu juga, ia menyebarkan kabar, besok pagi, di tengah pasar, Bagol Kalong akan menghajar pengemis bernama Juan di depan semua orang. Tantangan terbuka. Semua pedagang tahu, ini bukan lagi soal uang atau wilayah, ini soal harga diri. Menjelang sore, kabar itu menyebar ke seluruh sudut pasar. Mbah Sardi mendengarnya dari seorang langganan kopi yang datang tergesa-gesa. Wajah tuanya langsung pucat. Ia tahu apa artinya jika Juan menerima tantangan itu. Orang itu bukan petarung, tapi bekas luka berjalan, gumamnya pelan. Tapi di hatinya, ia juga tahu, Juan takkan bersembunyi. Ia terlalu lelah untuk lari, dan mungkin, dalam diamnya, ia memang menunggu sesuatu seperti ini. Benar saja, malamnya, Mbah Sardi menemukan Juan duduk di tempat biasa, menatap kosong ke arah jalan basah bekas hujan. "Kau sudah dengar?" tanya Sardi tanpa basa-basi. Juan mengangguk pelan, tak menoleh. "Akan kau terima?" tanya Sardi lagi. Hening sesaat, lalu suara rendah Juan terdengar, tenang tapi berat. "Aku tidak mencari pertarungan, Mbah. Tapi kalau dia datang padaku, aku tak akan lari lagi." Ada nada getir dalam ucapannya, bukan kebanggaan, melainkan penyesalan yang lama tertahan. Mbah Sardi menarik kursi, duduk di sebelahnya. "Kau tahu, Nak, orang-orang seperti Bagol hanya tahu 1 bahasa, kekuatan. Tapi kekuatan juga bisa jadi kutukan. Kau yakin siap kembali ke sana?" Juan menatap langit malam yang kelabu, lalu berkata lirih, "Kutukan itu tak pernah pergi, Mbah. Aku hanya pura-pura lupa cara menggunakannya." Dalam cahaya lampu jalan, wajah Juan tampak berbeda, bukan lagi wajah pengemis, tapi wajah seorang prajurit yang pernah kehilangan segalanya. Keesokan paginya, matahari Semarang bersinar tajam. Pasar Johar dipenuhi kerumunan. Pedagang, pembeli, bahkan tukang becak berhenti bekerja. Semua ingin melihat satu hal, pertarungan antara penguasa pasar dan pengemis misterius. Bagol datang dengan dada membusung, diikuti belasan anak buahnya. Ia berdiri di tengah lapak kosong, menatap sekeliling sambil berteriak, "Mana dia? Pengemis yang berani lawan aku." Suaranya menggema di antara tenda-tenda kain yang berkibar tertiup angin. Dari arah ujung pasar, sosok Juan muncul perlahan. Bajunya masih lusuh, langkahnya tenang, tanpa ekspresi sedikit pun. Ia tak membawa apa-apa selain kaleng penyok yang tergantung di tangannya. Kerumunan menahan napas. Dalam keheningan itu,
suara langkah Juan terdengar jelas di atas tanah basah. Ia berhenti beberapa meter di depan Bagol, menatapnya tanpa kata. Lalu, dengan nada rendah tapi tegas, ia berkata, "Kau ingin harga dirimu kembali, Kalong. Ambillah, tapi jangan sentuh orang lain lagi setelah ini." Pasar Johar yang biasanya riuh kini seperti ditelan diam. Ratusan pasang mata memandangi dua sosok yang berdiri di tengah lapangan tanah becek di antara lapak-lapak sayur. Angin berembus membawa bau cabai, keringat, dan tegang yang menyesakkan dada. Di satu sisi berdiri Bagol Kalong, bertubuh besar dengan tangan seperti palu baja. Di sisi lain, Juan, si pengemis lusuh dengan pakaian basah dan wajah tenang tanpa amarah. Dunia seolah berhenti berputar di antara mereka. Bahkan burung-burung yang biasa beterbangan di atap pasar pun lenyap entah kemana. "Jadi ini dia yang katanya jagoan," ejek Bagol dengan suara lantang, mencoba menutupi getar kecil di dadanya. Ia berjalan memutari Juan, menepuk-nepuk tongkat besi di tangannya. "Lihat tubuhmu, kurus. Kalau aku tiup pun bisa roboh. Tapi kau bikin aku malu, pengemis busuk. Hari ini, aku tunjukkan siapa raja pasar Johar." Suaranya menggema, disambut tawa tegang dari beberapa anak buahnya yang berusaha tampak berani. Juan tidak bergerak, ia hanya menatap tanah di depannya, matanya kosong tapi dalam. Di sekeliling mereka, orang-orang menahan napas. Mbah Sardi berdiri di antara kerumunan, jantungnya berdegup cepat, tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak sadar sudah hancur di genggaman. Ia tahu, yang akan terjadi bukan sekadar pertarungan gengsi, tapi pertemuan dua nasib yang sama-sama hancur oleh masa lalu. Bagol menyerang lebih dulu. Tongkat besi di tangannya melayang cepat, menghantam udara, menebas ke arah kepala Juan. Tapi seperti angin yang membelok di tengah jalan, tubuh Juan bergerak seolah waktu melambat. Ia menunduk, melangkah ke samping, dan sebelum siapapun sempat berkedip, tangannya terangkat, menghantam dada Bagol dengan satu pukulan telak. Duum, suara pukulan itu tak terlalu keras, tapi bergema panjang di dada setiap orang yang menyaksikannya. Bagol terhuyung, matanya melebar, lalu tubuhnya terlempar beberapa meter ke belakang, menabrak tumpukan karung cabai dan jatuh dengan tubuh kaku. Sunyi, tak ada yang berani bersuara. Hanya suara kain tenda yang berkibar pelan tertiup angin, seperti napas terakhir dari pasar yang ikut berhenti bersama Bagol. Beberapa detik berlalu tanpa suara, lalu terdengar isak kecil dari seorang pedagang perempuan. "Ya Allah, sekali pukul," bisiknya. Anak buah Bagol terpaku, tak tahu harus menolong atau lari. Juan berdiri tegak di tempatnya, menatap tangan yang baru saja ia gunakan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena lelah, tapi karena perasaan lama yang kembali menghantam, rasa bersalah karena kekuatan yang seharusnya tak lagi ia gunakan. Mbah Sardi melangkah maju, matanya berkaca-kaca. "Sudahlah, nak," katanya pelan. Tapi Juan tak menjawab, ia hanya menunduk, lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Kaleng penyok di tangannya berayun perlahan, mengeluarkan bunyi logam kecil yang menggema di tengah pasar yang kini sunyi total. Orang-orang memberi jalan tanpa bicara, menatap sosok itu seperti menatap sesuatu yang mereka tak tahu harus mereka takuti atau hormati. Di belakangnya, tubuh Bagol masih tergeletak, tapi dadanya perlahan naik turun. Ia belum mati, hanya pingsan, mungkin lebih karena rasa malu daripada luka. Tapi tak seorang pun berani mendekat. Saat Juan menghilang di ujung gang pasar, Mbah Sardi berbisik dengan suara gemetar, "Sekali pukul, tapi pukulan itu bukan buat Bagol. Itu buat masa lalunya sendiri." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hujan kembali turun di pasar Johar, seolah langit sendiri ikut menangis. Keesokan harinya, suasana pasar Johar masih diselimuti bisik-bisik dan tatapan penuh tanda tanya. Tempat di mana Bagol tumbang kini seperti tanah suci, tak ada yang berani melewati tanpa menunduk sedikit. Orang-orang menceritakan kejadian itu dengan versi mereka masing-masing, ada yang bilang Juan bukan manusia biasa, ada yang menganggap dia bekas tentara, bahkan ada yang percaya dia dukun yang menyamar. Tapi tak satu pun tahu pasti siapa sebenarnya sosok pengemis yang kini menghilang entah kemana. Mbah Sardi duduk di warungnya, menatap jalanan yang sepi. Di hadapannya, masih ada bekas pecahan cangkir kopi dari kemarin. Ia menyesap kopi baru perlahan, tapi rasanya hambar. Dalam hati, ia tahu rahasia yang selama ini Juan sembunyikan sudah tak bisa lama-lama dikubur. Ia ingat percakapan mereka beberapa minggu lalu, saat Juan mabuk karena kelelahan dan mulai bicara tentang masa lalu.
Tentang kesalahan, perang, dan seseorang yang tak sempat ia selamatkan. Sore itu, seorang pria berjas coklat datang ke pasar. Wajahnya keras dan matanya tajam, membawa map lusuh di tangannya. Ia bertanya kepada para pedagang tentang seorang pengemis bernama Juan. "Aku dari Koramil," katanya singkat. "Dia pernah jadi anak buah kami. Namanya bukan Juan sebenarnya, tapi Serka Johan Prayoga. Hilang bertahun-tahun lalu dalam tugas." Orang-orang tertegun, dan kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin. Mbah Sardi hanya bisa terdiam saat mendengar nama itu. Johan Prayoga. Sekarang semua masuk akal, tatapan kosongnya, ketenangan yang aneh, dan pukulan yang mampu menjatuhkan Bagol hanya sekali. Ia bukan pengemis biasa, ia mantan prajurit yang membawa luka perang lebih dalam dari sekadar bekas luka di tubuh. Luka yang tak terlihat tapi terus berdarah di dalam. Malamnya, saat pasar sudah lengang, Mbah Sardi menemukan Juan duduk di balik tumpukan karung beras, menatap kosong ke jalan basah. "Kau sudah tahu mereka mencarimu, nak?" tanya Sardi dengan suara berat. Juan tidak menjawab, hanya tersenyum samar. "Aku kira aku bisa menghilang selamanya, Mbah," katanya lirih. "Tapi masa lalu selalu tahu cara menemukan kita, ya?" Sardi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku dulu tentara, Mbah," lanjut Juan. "Aku kehilangan reguku dalam baku tembak. Semua mati karena keputusan bodohku. Sejak itu, aku tak sanggup lagi melihat orang menderita karena kekerasan. Aku pikir jadi pengemis akan menebus semuanya, hidup tanpa melukai siapapun lagi." Suaranya parau, setiap kata seperti membawa beban bertonton. "Tapi kemarin, aku kembali jadi orang yang dulu." Sardi menatapnya lama. "Kau bukan kembali jadi orang yang dulu, nak," katanya pelan. "Kau hanya melindungi yang tak bisa melindungi diri. Kadang kekuatan bukan dosa, asal tahu kapan harus digunakan." Tapi Juan menggeleng perlahan. "Kekuatan tetap dosa kalau digunakan oleh orang yang tak ingin hidup lagi," bisiknya. Hujan turun pelan, membasahi bahunya yang kurus. Dari kejauhan, suara sirene samar terdengar, mobil dinas yang datang mencari. Juan bangkit, berdiri tegak untuk pertama kalinya dengan kepala mendongak. "Mungkin sudah waktunya aku berhenti bersembunyi," katanya. Ia menatap Sardi dengan senyum tenang, lalu melangkah ke arah cahaya lampu jalan yang temaram. Saat sosoknya perlahan lenyap di balik kabut hujan, Sardi hanya bisa berbisik lirih, "Semoga Tuhan kali ini benar-benar mengampunimu, nak Johan." Hujan belum juga reda saat langkah Juan menyusuri jalan sempit menuju pos penjagaan di ujung pasar Johar. Lampu-lampu temaram memantulkan bayang tubuhnya di genangan air. Di kejauhan, dua kendaraan militer berhenti dengan mesin masih menyala, dan beberapa prajurit turun membawa jas hujan serta senjata lengkap. Mereka menatap ke arah Juan seperti melihat hantu masa lalu yang tiba-tiba bangkit dari kubur. Salah satu dari mereka, seorang perwira berwajah tegas, maju 2 langkah. "Serka Johan Prayoga?" tanyanya hati-hati. Juan berhenti beberapa meter di depan mereka. Tatapannya tenang, tanpa ketakutan, tapi juga tanpa kebanggaan. "Saya bukan siapa-siapa lagi, Pak," jawabnya lirih. "Nama itu sudah mati di medan perang." Hujan menetes dari rambutnya, menelusuri wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Perwira itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau benar begitu, kenapa tanganmu masih tahu cara memukul seperti prajurit?" Kalimat itu menggantung di udara, seperti pisau yang dilemparkan dengan hati-hati. Juan hanya tersenyum tipis. Refleks, mungkin, atau kutukan. Di sekeliling mereka, prajurit lain saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Akhirnya, sang perwira memberi isyarat. "Naiklah, ada orang yang ingin bicara padamu." Juan tak bertanya siapa. Ia tahu, dari nada suara itu, percakapan yang menunggunya bukan tentang penghargaan, tapi penebusan. Mobil dinas melaju pelan menembus malam Semarang yang basah. Dari jendela, Juan memandangi lampu kota yang berpendar samar. Dalam bayangannya, muncul wajah rekan-rekannya di hutan belantara bertahun-tahun lalu, Arwan, Dimas, Surya, dan terutama Letnan Raffi, atasannya yang tewas karena keputusan Juan. Ia menggenggam lututnya kuat-kuat, menahan gelombang rasa bersalah yang menyesakkan. "Kalau saja aku tidak memerintahkan mereka maju waktu itu," gumamnya dalam hati. Tapi masa lalu tidak bisa dibalik, dan dosa tidak bisa dihapus hanya dengan menyesal. Mobil berhenti di sebuah markas tua di pinggiran kota. Di ruang kantor yang diterangi satu lampu kuning redup,
seorang pria duduk di belakang meja. Rambutnya sudah beruban, tapi sorot matanya masih sama tajamnya. Juan tertegun. "Raffi," suaranya gemetar. Pria itu berdiri perlahan. "Letnan Raffi, orang yang selama ini ia kira mati di medan perang." "Aku hidup, Johan," katanya pelan. "Aku hidup karena kau menahanku di tempat itu. Kau menanggung semua kesalahan sendirian." Dunia seakan berhenti berputar bagi Juan. Matanya berkaca-kaca, suaranya tercekat. "Aku pikir semua sudah berakhir, aku pikir aku yang membunuh kalian," ucapnya lirih. Raffi menggeleng, lalu berjalan mendekat. "Kau menyelamatkan kami dengan menanggung beban yang bukan sepenuhnya milikmu. Tapi lihat dirimu sekarang, hidup seperti bayangan, menanggung kutukan yang tak seharusnya kau pikul." Juan tertunduk. "Aku tak layak hidup, Letnan. Aku membiarkan rakyat, rekan, bahkan diriku sendiri hancur. Aku ingin menghilang." Raffi meletakkan tangannya di bahu Juan, dengan tatapan yang lembut tapi tegas. "Kau tak bisa menebus hidup dengan menghilang, Johan. Kau hanya bisa menebusnya dengan berbuat sesuatu yang berarti." Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras dari peluru manapun. Hujan di luar berhenti, menyisakan embun tipis di jendela. Juan menatap keluar, ke arah kota yang perlahan disinai cahaya pagi. Di wajahnya muncul senyum kecil, pertama kalinya sejak bertahun-tahun. "Mungkin, sudah saatnya aku berhenti bersembunyi," katanya pelan. "Mungkin, masih ada hal kecil yang bisa aku perbaiki." Raffi menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. "Mulailah dari sana, Johan. Dari pasar tempat kau pertama kali kembali menjadi manusia." Pagi itu, pasar Johar kembali ramai seperti biasa. Namun di antara hiruk-pikuk suara pedagang dan aroma sayur mayur yang membumbung, ada sesuatu yang terasa berbeda. Di pojok pasar, di dekat tempat sampah tempat dulu Juan biasa duduk dengan kaleng penyoknya, kini berdiri warung kecil beratap seng. Di papan kayu yang sederhana tertulis, "Warung Kopi Damai, dikelola Johan dan Sardi." Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya pemilik warung itu, tapi setiap orang yang datang bisa merasakan ketenangan aneh yang mengalir di sana, seolah udara di sekitar tempat itu lebih lembut dari biasanya. Mbah Sardi duduk di bangku panjang, tersenyum melihat Juan, kini lebih bersih, rambutnya dipotong rapi, dan bajunya bukan lagi compang camping. Tangannya sibuk menyeduh kopi, tapi tatapan matanya jauh, penuh kedamaian. Ia menyapa para pedagang satu persatu, kadang menolong ibu-ibu menimbang barang, kadang memberi sarapan gratis untuk tukang becak yang belum makan. Tak ada lagi yang memanggilnya pengemis. Kini orang-orang memanggilnya Mas Johan. Tapi di matanya, ada kedewasaan yang hanya bisa lahir dari penderitaan panjang. Kabar tentang perubahannya menyebar cepat. Bahkan Bagol Kalong, yang kini sudah pulih, datang suatu pagi dengan langkah gontai. Luka di dadanya masih terasa, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia berdiri di depan warung itu, menunduk tanpa bicara. Juan memandangnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Duduklah," katanya lembut. Tanpa banyak kata, Bagol menuruti. Di hadapan secangkir kopi hitam, dua pria yang dulu saling berhadapan kini duduk sejajar, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah kalah oleh hidup. "Kenapa kau tidak balas dendam?" tanya Bagol akhirnya. Suaranya serak. "Aku sudah bikin kau menderita." Juan menatap cangkir kopinya lama, lalu menjawab pelan, "Karena kalau aku balas, aku cuma jadi diriku yang dulu lagi. Aku ingin berhenti jadi orang yang selalu memukul. Sekarang aku ingin jadi orang yang mengulurkan tangan." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat Bagol menunduk lebih dalam. Di pelupuk matanya, air mata mengambang, malu tapi juga lega. Hari berganti hari, warung kecil itu menjadi tempat orang-orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi untuk mencari ketenangan. Anak-anak kecil sering duduk di tangga, mendengarkan Juan bercerita tentang laut, tentang gunung, dan tentang bagaimana keberanian bukan berarti tak punya rasa takut, melainkan tetap berjalan meski takut. Kadang ia tertawa, kadang suaranya serak karena menahan emosi, tapi setiap kata yang keluar darinya seperti doa yang menenangkan hati siapapun yang mendengar. Suatu sore, Letnan Raffi datang diam-diam. Ia berdiri jauh, di seberang jalan, memandangi sahabatnya yang kini hidup sederhana tapi damai. Ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, Johan telah menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh pangkat atau medali, penebusan sejati. Saat angin sore berembus membawa aroma kopi, Raffi berbisik, "Selamat kembali, prajurit."
Lalu ia pergi tanpa menunggu disadari. Ketika matahari terbenam, langit Semarang memerah seperti bara yang perlahan padam. Juan duduk di depan warungnya, memandangi keramaian pasar yang dulu jadi saksi penderitaannya. Di tangannya, kaleng penyok tua itu masih ia simpan, kini tergantung di dinding warung sebagai pengingat dari siapa ia berasal. Dulu aku meminta belas kasihan, katanya pelan pada Mbah Sardi. Sekarang aku ingin memberi harapan. Sardi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kau sudah menebus hidupmu, nak. Dengan caramu sendiri. Saat malam tiba, lampu-lampu pasar mulai menyala. Warung kecil itu memantulkan cahaya hangat, menembus gelap dan kabut. Di ujung pasar yang dulu menjadi tempat kehancuran, kini berdiri sebuah titik terang, sederhana, tapi abadi. Cahaya itu bukan dari lampu atau api, melainkan dari jiwa seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Dan dari kejauhan, seakan seluruh pasar tahu, pengemis yang dulu diremehkan, kini menjadi cahaya bagi banyak orang.